Kang Deddy Mulyadi. Menurut orang dalam Kraton Jogja, begini penuturannya ketika ditanya soal Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Mas Deddy kalau nanti menjadi RI 1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Kalau enggak tetap bukan orang yang kita tunggu. Ada kemungkinan nggak Kang Deddy jadi RI 1 yang? Akhir-akhir ini dari Kraton Jogja, saya itu sering dikomunikasi terus. Malah hari ini perjalanan menuju ke Perdepoan, mau konsultasi masalah bagaimana kalau Kang Deddy itu kita surung ya untuk menggantikan apa yang ada ini. Mungkin bahasa umumnya itu masih baik di antara yang terjelek-terjelek itu. Ya toh? Intinya ke sana intinya itu. Nah, kita ini sebagai warga Jawa Timur, harapan Eyang ini melihat fenomena Kang Deddy Mulyadi ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Harapan Eyang sebagai warga Jawa Timur, apa nih yang harus dilakukan pemerintahan atau gubernur Jawa Timur ini? Ya seharusnya tuh segera gayung bersambut ya. Jadi nggak usah malu-malu lah ya. Kalau ada yang baik buat apa sih malu untuk ditiru ya, ditiru. Dan wajib ditiru ya yang. Ya wajib ditiru, iya toh. Semua hidup tuh niru, jangankan kok kepada manusia. Manusia pertama kali hidup tuh yang ditiru apa? Perilakunya binatang. Waktu itu kan belum ada sekolahan, belum ada pondok pesantren, belum ada universitas, belum ada sekolahan. Orang hidup tuh yang ditiru oleh yaitu binatang. Itu sudah tertera di dalam perisai Garuda Pancasila. Itu saja, mulai dari presiden sampai RT itu loh, semua di kantor ada itu. Tapi saya yakin mereka tidak tahu semua. Kalau tahu itu gampang. Merintah bangsa Indonesia itu gampang, nggak usah berubah ini. Loh, apa ada bumi yang godong kates tumbuh sendiri, pisang tumbuh sendiri pinggir-pinggir jalan. Kalau nggak surga nyata di dunia ini ya. Iya, jadi nggak diopeni ekonominya wis warek. Cuma permasalahannya bagaimana yang saya katakan tadi itu jiwanya tuh ayem, tentrem, damai itu. Jadi kebahagiaan tuh belum tentu kalau pegang duit ya. Nah, itu. Melihat fenomena pemimpin kayak Kang Deddy Mulyadi ini, saya pribadi sebagai warga Jatim itu iri ya. Kira-kira pesan-pesan dari Eyang Jati buat gubernur, saya sebut nama aja, Kofifa, itu apa ya? Pesan saya ya jangan promosi duren aja lah ya. Tadi ada ibu-ibu yang marah. Ini saya dirukun ibu-ibu di Vina ya. Bu Kofifa, saya itu warga Jawa Timur asli. Jangan dipameri tanda, katanya setiap 2 hari sekali dapat tanda penghargaan nasional dan internasional. Kita nggak butuh makan tanda penghargaan gitu loh ya. Terus itu artinya kan rakyat kecil sudah seperti itu. Itulah Jawa Timur hebatnya. Jawa Timur tuh nggak ada yang dur, nggak ada yang pendek. Kenapa kok hari ini saya berpakaian seperti ini? Karena umur saya sudah 80 ya. Saya ingat pada waktu 2008 diangkat sebagai Prabaraja Jagat Jawa. Sebagai Raja Jawa yang memimpin, mengkoordinir raja-raja seluruh Indonesia. Oleh karena itu akhir-akhir ini saya komunikasi terus dengan kerajaan-kerajaan, dan hari ini dari dalam Ngayuk Jogarta, Dr. Sriono, dosen Gama juga sedang berjalan dengan Dr. Edi dan Insinyur Edi dan Dr. Sofyan. Rencana saya apa? Rencana saya ini Republik Pancasila, Republik Indonesia yang dipimpin Mas Prabowo, saya panggil Mas saja. Dulu saya sering gini, ini Republik Pancasila. Ini yang ngarang Mbak Astrid itu. Re itu kembali, publik itu rakyat. Kembali ke rakyat. Nanti siapa yang merdeka? Harus rakyat. Tugas pimpinan nasional itu adalah hanya mengkoordinir ya. Jadi makanya cita-cita saya kembali ke kerajaan itu mutlak sekali. Baru nanti kalau sudah kembali ke kerajaan, itu nanti rakyat itu ayem, tentrem. Coba negara-negara yang kuat, Belanda, Jepang, Inggris,
Ya, Belanda anu semua, kerajaan semua. Oke. Kita balik lagi ke gubernur. Eyang. Gubernur. Untuk Eyang pribadi, sejauh ini Kofifa itu sudah mewakili masyarakat Jawa Timur apa belum ya? Karena kemarin ada kasus ya, kayak di PT Shell itu penahanan ijazah, dan nyatanya sampai sekarang kan belum ada tindakan. Terus apalagi sekarang Kofifa gembar-gembor mau memperbarui ijazah yang ditahan, mau diganti dengan yang baru. Itu kira-kira langkah yang benar atau malah seolah-olah itu ada backup bagi pengusaha-pengusaha di Surabaya itu loh? Kalau sebagai gubernur, jelas iya sebagai gubernur. Adapun sebagai gubernur, kelihatannya tidak melaksanakan visi dan misi sebagaimana dulu niat berangkat dan janji-janjinya. Kelihatannya di sana, kelihatannya ya. Untuk itu saya sebagai masyarakat Jawa Timur, dan kemarin beberapa hari yang lalu itu sudah saya didatangi depoan saya, kerombongannya Pak di Bupati Malang tuh siapa namanya Pak Bupati Malang tuh? Pak Sanusi ya. Itu Mbak Jati punya rencana apa? Mas, Jawa Timur itu pegang peranan tentang Indonesia. Dan kita kembali ke awal, Singosari dulu menghasilkan negara yang namanya Majapahit. Dan Majapahit kuat karena otak dan rasionya sudah digembleng sedemikian rupa dengan visi dan misi yang jelas, yaitu di penataran. Oleh karena itu segitiga bermudanya adalah Singosari, Trowulan, Blitar. Itu adalah segitiga bermuda yang harus kita terus pererat. Penataran itu kan ditatar, digembleng. Di penataran ya, penataran gitulah. Kembali ke masalah manusia di negeri ini dan penguasa di negeri ini. Kalau melanggar sumpah jabatan atau menipu jabatan gitu aja, menipu ijazah misalnya ya, itu menurut saya yang lebih jahat dari itu ada apa? Semua melanggar hukum Tuhan. Makanya di negeri ini kegagalannya di mana? Mereka melaksanakan sila pertama itu sudah gagal semua. Gagal semua. Iya, karena oleh karena itu 2019 saya membuat buku 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Oh. Iya. Makanya ngawur-ngawur ya? Iya, ngawur-ngawur. Misalnya ya, korupsi uang 10.000. Oh, 10.000 beli cuimi kok enak. Padahal uang itu uang kas negara. Terus besok lagi ada 100.000 beli sate, karo gulai. Loh kok enak? Gitu ya. Ya itu ya. Terus lama-kelamaan jadi biasa kan. Setelah itu lalu sholat. Perasaannya kalau sudah sholat itu diampuni. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Ini kita bicara tentang keadilan ya. Sekarang kan kita lihat banyak gerakan membela tanah rakyat kecil dan warisan budaya yang. Kenapa justru tidak dilindungi undang-undang? Ya karena yaitu tadi saya katakan sejak tahun masuk ke tahun 65 itu kita itu sudah bukan bangsa Indonesia lagi ya. Otak kita itu sudah dibuat sedemikian rupa termasuk kurikulum pendidikan dirubah, lalu maaf ini ya, fanatisme agama itu didorong ke depan untuk supaya menonjol. Jadi mereka berlindung dalam agama dalam tanda petik. Kekeliruannya di situ. Lebih cenderung ke golongan gitu. Ke golongan ya toh, kalau orang mati demi kepentingan agama belum masuk surga. Kalau mati demi kepentingan keluarga belum masuk surga. Tapi kalau sudah berani mati di tiang salib, Tuhan Yesus maaf pinjam budaya orang Nasrani ya, disalib, dipaku. Apa yang dikatakan? Ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Itu kan mulia banget. Itu berarti bahwa tubuh ini sanggup untuk musnah karena demi kepentingan bangsa, itu baru surga. Yang patut dicontoh seperti itu. Nah, iya. Berarti pemimpin tertinggi di Jawa Timur ini belum mewakili kita semua. Waduh, jauh Mas, jauh, belum. Oleh karena itu, ini saya pernah berkali-kali dipancingi sama
kawan-kawan itu apa ini nanti ada Satrio Piningit banyak, Satrio Piningit ribuan. Tapi yang ditunggu siapa? Satrio Pinilih. Kalau Satrio Pinilih hanya satu, Mas. Nggak mungkin. Piningit banyak. Orang nasionalis banyak. Wes. Tukang becak di Malang itu ya. Ada yang padahal tuh orangnya itu jalannya itu nggak seng-sengan gini. Becaknya itu dikuasai merah putih banyak tuh isi banyak itu loh. Itu kan nasionalis hebat. Padahal secara umum nggak normal orang itu. Tapi hatinya normal, mulia. Mulia ya. Iya. Yang apa jadinya ya Indonesia 20 tahun ke depan kalau semua pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi dimatikan perlahan oleh sistem? Ya. Ya dengan viral menggeliatnya si Gibran anak kemarin sore yang dikondisikan sedemikian rupa secara paksa. Itu secara paksa? Oh, saya pakai istilah secara paksa. Bagaimana tidak? Wong sebelum satu secara politik tidak memenuhi syarat. Kedua kali secara umur tidak memenuhi syarat. Tapi bapaknya pinter. Orang-orang KPU sama orang-orang ini diganti dulu kan. Diganti orangnya. Ya ada yang saudaranya, ada yang ini, ada yang ini. Baru diangkat lah. Targetnya kan dia itu untuk menjadi RI 1. Saman bayang nih. Sama narek nom ya. Nek Republik Indonesia Sabang Merauke Roti Morotai ya. Dipimpin anak kemarin sore yang tidak pengalaman politik. Apa jadinya? Ini yang ditunggu Barat. Itu bukan apa namanya isu belaka ya, memang itu by design ya. Oh iya, by design itu, by design. Dan saya yakin bukan otaknya Jokowi. Maaf, kalau secara real Jokowi itu ininya kurang mampu sebenarnya. Ya karena apa? Orba, oligarki, konglomerat bermasalah, koruptor bermasalah. Kalau dipimpin dia enak, dia bisa tidur nyenyak. Gitu loh, gitu. Iya. Apa mungkin termasuk pagar laut yang kemarin dibangun? Termasuk itu. Makanya ada PEK 2 ya. Itu sudah mengkondisikan negara dalam negara ya. Makanya kemarin itu jenderal-jenderal senior pada bersuara itu saya salut itu. Bagaimanapun TNI jenderal-jenderal senior itu ya mau supaya si Gibran dimakzulkan. Itu berarti jenderal-jenderal senior itu masih setia terhadap NKRI. Yang jadi sepakat? Sepakat banget. Iya. Oke. Apakah kita sebagai bangsa terlalu sibuk jadi modern sampai lupa cara menjadi manusia Indonesia yang sejati ya? Ya. Jadi manusia yang sejati itu sebenarnya gampang Mas ya, gampang ya. Karena saya tuh pernah melacak dengan Mbak Astrid ke Gunung Kelut, ke Blitar ya. Di Indonesia itu ada yang istimewa. Empu Barada dari rambut Wonte Mlingi, abad 78 bisa terbang tanpa mesin, tanpa baling-baling. Itu real? Itu real. Kalau itu masih pitutur dari orang tua ke orang tua, peninggalannya masih ada ya. Peninggalannya tuh di rambut Wonte Mlingi itu ada ponasam, itu yang kecentet. Karena dikutuk. Mau terbang jubahnya robek. Wah kurang ajar pun beringin. Jubahmu terbang supaya ya kamu selamanya tidak akan bisa besar. Berarti orang yang bisa terbang itu ternyata bukan fiksi ya? Bukan fiksi. Yang kedua yang lawu. Prabu Brawijaya kelima. Kalau itu mata saya tahu sendiri. Ya. Saya tuh sering dalang di tempat-tempat yang wingit-wingit itu. Antara lain di Ketonggo Ngawi. Di sana ada Srigati namanya. Saya sering dalang di sana. Waktu saya dalang itu ada seseorang di kiri kotak saya itu berdiri mulai sore jam 9 itu. Begini sambil lihat loh. Saya lirik gini. Orang itu kok ganteng, bagus. Ganteng gitu. Terus pakai jubah wungu, sutro. Terus ini bulbulnya kayak film India itu bulbulnya. Ganteng. Terus saya baru jam 5 pagi matahari terbit. Ya. Itu beliau tuh jubahnya di beber gitu lalu terbang di antara pohon-pohon jati ke puncak Gunung Lawu. Saya masih belum berani cerita. Saya khawatir mesti aja baru dalang semalam agak error otaknya gitu ya. Di sana itu juru kuncinya itu memang hutan Ketonggo itu kalau nggak salah punya Keraton Jogja ya. Yang Darmojo itu sudah almarhum. Itu juru kuncinya sana. Saya dipanggil Mas Sati dalam yang
Tadi malam ditungguin eyangnya. Siapa yang? Eyang Lawu. Nonton yang Mas Jati Dalang mulai sore sampai pagi. Baru pulang. Terbang lagi ke puncak Gunung Lawu. Nah, saya masih belum berani cerita, Mas. Sekarang saksi masih hidup di Ngawi. Namanya Pak Darsono. 5 tahun lebih muda dari saya. Masih hidup ya? Masih hidup. Pak Darsono. Pak Darsono. Ini keluarganya Pak Darsono. Gitu ya. Nah, terus Jat, nah, meskipun beliau lebih muda dari saya, karena orang laku siang malam di hutan Ketonggo, saya panggil Pak. Dalam Pak Dar. Tadi malam ditungguin eyangmu. Sinten Pak Dar? Eyang Lawu. Dua kak, kowe dalang lu Jat mulai sore sampai pagi baru pulang. Baru saya berani cerita termasuk ke YouTube ini. Iya, siap. Eyang, apa sebenarnya yang lebih dibutuhkan bangsa ini? Sistem besar atau hati besar seperti Kang Deddy Mulyadi? Mana yang dibutuhkan ya? Hati besar. Hati besar seperti Kang Deddy ya? Iya, hati besar itu dengan sendirinya akan mempengaruhi makrokosmos ya. Makrokosmos itu dunia besar. Dunia besar. Karena Nusantara dulu tuh pernah berhasil di bawah pimpinan Tri Buana Tunggadewi. Tri itu 3, Buana itu bumi, Dewi itu wanita. Seorang wanita yang mampu menerap energi makrokosmos ke mikrokosmos. Oke. Sehingga Majapahit pada waktu itu berwibawa selama 341 tahun. Kewibawaannya 2/3 dunia. Loh, itu mbah-mbah, sampean mbah-mbah kita semuanya. Ya kulitnya ya gini, ya ganteng gini, kalau laki loh ya. Ya cantik gitu. Jadi leluhur kita itu keren-keren ya? Waduh. Dan itu sudah diprediksi oleh seorang ahli sejarah dan antropologi dari sana, Profesor Dr. Antonio Sebastian ya, itu dari Eropa, bahwa setelah Atlantik tenggelam, di dunia ini sisanya manusia yang cerdas otaknya sekarang menjadi bangsa yang disebut bangsa Nusantara Indonesia ini loh. Itu cerdas-cerdas ya, memang benar. Orang Barat bisa terbang menemukan baling-baling yang bisa bawa awak pesawat ya. Orang kita pakai jubah aja kan. Jubah terbang ya. Iya. Itu saya keinget film kartun masa kecilku, Dragon Ball itu kan super saya, Bus. Iya. Oke, Yang. Kenapa orang seperti Kang Deddy yang menjaga budaya dan alam justru sering dianggap aneh di zaman sekarang? Apa yang menyebabkan itu ya? Dan ini malah ada yang bungok-bungok ya, katanya, waduh, nanti kalau Deddy kuasa, kita itu akan dianggap orang anu. Gini, bang nggak bol-bol putih-putih lo. Oh iya. Oh ya itu. Wah, batinku. Tak dongak nih kuasa. Nanti kalau kuasa, hidup di Indonesia boleh ceramah agama apapun boleh. Hak. Ya, mau nyedit ngadep ngulon, ngadep ngitam, ngadep ngalor, mau sedekap, ngobong dupo, mau piye boleh. Sah ya. Sah, ya ta? Siapapun bisa melakukan. Nah, tapi sebelum berani ceramah tentang keyakinan dan agama harus lulus dulu Pancasila. Kalau enggak boleh. Harus begitu. Berarti Kang Deddy itu salah satu orang yang lulus Pancasila atau? Mas Deddy itu enggak lulus Pancasila, tapi hidupnya, jiwanya sudah mengeterapkan Pancasila. Oh, iya. Sudah menerapkan. Ya? Menerapkan, makanya targetnya yang terakhir, target Pancasila terakhir itu kan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial inilah yang sudah dilaksanakan oleh Kang Deddy. Karena apa, Kang Deddy? Karena ketuhanannya itu sudah manifest dengan tubuhnya. Oke. Iya. Cara berpakaiannya aja kita lihat ya. Iya. Pakai seperti saya warnanya putih gitu ya. Sangat menghargai budaya. Menghargai budaya. Memang suatu negara itu kalau politik tidak menakutkan, tapi kalau budayanya kuat, bangsa itu tidak akan bisa runtuh sampai kapanpun. Dengan isu dan guncangan yang luar biasa ini, akankah Kang Deddy akan tumbang di tengah jalan? Kira-kira. Karena saya tanya pada Tuhan dalam tubuh saya dulu ya. Okay. Silakan Yang. Enggak kelihatannya. Aman ya? Ya? Aman. Aman. Oke.
Menurut Eyang, apakah Kang Deddy adalah titisan atau lanjutan dari energi pejuang leluhur Nusantara? Ya, Mungkin atau tidak, Yang? bisa juga saya katakan bisa.